Kamu dipanggil ke sini bukan karena kebetulan, wahai jiwa yang terpilih. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang sudah lama mengamati caramu diam, caramu memendam kata-kata, caramu menelan kebenaran yang tidak sanggup diterima orang-orang di sekitarmu. Dan hari ini suara itu memilih untuk berbicara dengan pelan, namun tak terbantahkan ke dalam hatimu. Bukan untuk menyanjungmu, tetapi untuk mengingatkan siapa dirimu sebenarnya. Karena selama ini dunia terlalu sibuk meremehkanmu hingga kamu hampir ikut percaya bahwa kamu biasa saja. Padahal jauh di kedalaman dirimu ada sebuah mata batin yang tidak pernah tidur. Ada kebijaksanaan kuno yang berjalan di dalam dirimu. Ada firasat yang berkali-kali terbukti, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mau mengakuinya. Kamu tahu persis rasanya ketika kata-katamu dulu dianggap seperti suara latar, seperti bisikan samar yang lewat di antara tawa dan candaan mereka. Kamu berbicara pelan, kamu mengingatkan dengan lembut, kamu menyusun kalimat dari luka dan pengalaman, sementara mereka menganggapmu terlalu sensitif, terlalu khawatir, terlalu rumit. Mereka menertawakan cara berpikirmu yang dianggap berlebihan, padahal jauh di dalam dadamu kamu sudah membaca pola, kamu sudah melihat arah, kamu sudah mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir jika mereka terus berjalan di jalan yang sama. Dan sekarang ketika hidup mulai memutar ulang kata-katamu satu persatu dengan akurasi yang menggetarkan, sebagian dari mereka mulai terdiam, sebagian mulai ketakutan, dan sebagian lagi berpura-pura lupa bahwa mereka pernah meragukanmu. Selama ini kamu adalah rambu peringatan yang mereka lewati begitu saja. Kamu adalah peta yang mereka abaikan. Kamu adalah suara navigasi batin yang terus berkata, jangan ke sana, beloklah, hati-hati. Tetapi mereka memilih jalan yang membuat mereka merasa nyaman untuk sementara. Mereka memilih cerita yang membuat ego mereka merasa besar. Dan ketika akhirnya mereka tersesat di tempat yang sudah kamu sebutkan sejak awal, barulah diam-diam mereka mulai mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan caramu melihat dunia. Kamu sering merasa aneh pada dirimu sendiri, bertanya dalam hati, mengapa aku bisa merasa sesuatu akan terjadi padahal belum ada buktinya? Mengapa aku bisa menangkap getaran niat seseorang padahal kata-katanya masih terdengar manis? Dan dunia mengajarkanmu untuk menyebutnya paranoia. Dunia mengajarkanmu untuk menyebutnya terlalu curiga, padahal itu adalah ketajaman batin yang diberikan padamu. Semacam radar halus yang tidak dimiliki banyak orang. Semacam kemampuan untuk membaca udara di antara kata-kata, membaca jeda di antara senyuman, membaca luka di balik tawa. Kamu seringkali berbicara terlalu awal dibandingkan waktu yang mereka anggap wajar. Kamu memberikan gambaran besar ketika mereka masih sibuk menikmat sedikit adegan kecil. Kamu berbicara dari masa depan yang sudah kamu lihat di dalam batinmu, sementara mereka masih tertidur di kenyamanan hari ini. Maka wajar jika mereka menuduhmu berlebihan, karena apa yang kamu lihat, mereka belum sanggup memandangnya. Apa yang kamu rasakan, mereka belum siap mengakuinya. Apa yang kamu mengerti, mereka belum siap kehilangan ilusi demi menerimanya. Namun, kebenaran punya cara kerjanya sendiri. Ia tidak menunggu seseorang siap untuk menerimanya. Ia berjalan pelan, tetapi pasti, masuk melalui celah-celah kecil pengalaman, menembus pertahanan ego, merobek kenyamanan yang dibangun dari kebohongan. Dan satu persatu keadaan mulai membuktikan bahwa apa yang dulu mereka anggap dramatis sebenarnya hanyalah kejujuran yang datang terlalu awal, kesadaran yang melompat lebih jauh dari kecepatan mental kebanyakan orang di sekitarmu. Di dalam dirimu ada sebuah mata air kebijaksanaan yang tidak muncul dari buku-buku, tidak lahir dari panggung, tidak tumbuh dari tepuk tangan. Ia lahir dari luka yang kamu bawa sendirian, dari malam-malam ketika kamu menangis tanpa suara, dari hari-hari ketika kamu diposisikan sebagai orang yang berlebihan hanya karena kamu menolak berpura-pura, dari pengalaman pahit ketika kamu sudah mengingatkan tetapi tetap disalahkan ketika semuanya runtuh,
dan dari sana batinmu menjadi pekat, tajam, penuh kewaspadaan yang sunyi. Engkau, jiwa yang terpilih, tidak sekadar pandai berbicara, engkau belajar diam di saat semua orang ingin didengar. Engkau belajar mengamati ketika semua orang ingin menjadi pusat perhatian. Engkau belajar membaca pergerakan halus energi di antara kumpulan manusia, melihat siapa yang tulus dan siapa yang sibuk memainkan peran, siapa yang datang dengan hati dan siapa yang datang dengan agenda, siapa yang mendekat untuk bertumbuh dan siapa yang mendekat untuk menguras tenagamu. Ada masa ketika setiap kali kamu membuka mulut untuk berbagi pandangan, ruangan menjadi berat, bukan karena kata-katamu salah, tetapi karena kata-katamu menyentuh titik yang berusaha mereka sembunyikan dari diri sendiri. Kamu bukan sekadar berpendapat, kamu sedang memegang cermin di hadapan wajah yang tidak siap melihat dirinya apa adanya. Maka wajar jika sebagian mencoba mematahkanmu, menertawakanmu, menyudutkanmu karena menerima kata-katamu. Berarti harus membongkar kebohongan yang selama ini mereka peluk rapat. Kamu perlu mengerti hal ini dengan damai di dalam hati. Mereka tidak hanya menolak kebijaksanaanmu, mereka sedang melarikan diri dari diri mereka sendiri. Kamu menjadi sasaran empuk karena kejujuranmu berdiri terlalu dekat dengan luka yang belum mereka selesaikan. Kebenaranmu berdiri terlalu dekat dengan ketakutan yang belum mereka hadapi. Maka menolakmu lebih mudah daripada mengakui bahwa kamu benar. Namun lihatlah sekarang, wahai jiwa yang terpilih, bagaimana kehidupan mulai memihak pada apa yang dulu kamu katakan. Satu persatu peristiwa yang kamu rasa di dalam batin menjelma menjadi kenyataan di depan mata. Situasi yang dulu kamu peringatkan kini bermunculan seperti babak. Babak yang pernah kamu gambarkan, orang-orang yang pernah mengabaikanmu kini menatap dengan kebingungan. Bukankah dulu kamu pernah bilang begini? Dan kamu hanya bisa tersenyum pahit karena mengingat betapa kerasnya kamu berusaha menyelamatkan mereka dari luka yang sekarang mereka tanggung sendiri. Di titik ini, semesta sedang menunjukkan sesuatu yang dalam padamu, bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan keras, ia hanya membutuhkan waktu. Bahwa kebijaksanaan tidak perlu berteriak, ia hanya perlu konsisten. Bahwa apa yang lahir dari ketulusan akan bertahan lebih lama daripada apa yang lahir dari manipulasi. Bahwa dirimu yang dulu diremehkan karena terlalu lembut, terlalu pendiam, terlalu halus, ternyata menyimpan kekuatan batin yang membuat orang-orang yang pernah meragukanmu kini merasa kecil di hadapan akurasi perjalananmu. Kamu perlu memahami bahwa ketajamanmu bukan kutukan, melainkan karunia yang datang dengan tanggung jawab. Kamu bukan sekadar orang yang benar sejak awal. Kamu adalah penjaga gerbang bagi banyak jiwa yang belum sanggup membaca bahaya sebelum bahaya itu meledak. Kamu adalah penjaga energi yang dititipi kemampuan untuk merasakan arah yang tidak terlihat mata, tetapi hampir selalu terbukti oleh waktu. Maka mulai dari hari ini, belajarlah untuk menghormati dirimu dengan cara yang berbeda. Jangan lagi melihat dirimu sebagai orang yang terlalu peka, terlalu rumit, terlalu dalam. Berhentilah menyalahkan hatimu karena menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada orang yang menolak mendengar. Kamu bukan masalahnya, keterbatasan merekalah yang membuatmu tampak berlebihan. Kamu tidak bicara terlalu cepat, kamu hanya berbicara dari masa depan yang belum mereka jangkau, dari ketinggian batin yang belum mereka panjat. Ada begitu banyak momen dalam hidupmu ketika kamu merasa sendirian dalam cara berpikirmu. Kamu mengamati orang-orang mengulangi pola yang sama, memilih orang yang sama dalam bentuk yang berbeda, menjerumuskan diri ke lubang yang sama dengan alasan yang berbeda. Dan setiap kali kamu berbicara, kamu dianggap mengganggu suasana. Padahal jauh di dalam hatimu, kamu hanya ingin satu hal. Kamu tidak ingin mereka melalui rasa sakit yang sudah kamu lalui. Kamu ingin mereka belajar dari cermin, bukan dari luka. Tetapi kebanyakan manusia memilih belajar dari benturan, bukan dari peringatan. Disinilah peran kewaspadaan batinmu diuji.
Kamu belajar kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan sebuah jiwa siap menerima peringatan dan kapan ia masih mencintai ratapannya sendiri. Kamu belajar bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan dari keputusan yang mereka cintai. Kamu belajar bahwa kadang yang bisa kamu lakukan hanyalah berdiri sedikit jauh dan menjaga energimu, sementara hidup sendiri yang akan mengajarkan mereka makna dari kata, "Seharusnya dulu aku mendengarkanmu." Proteksi energi di dalam dirimu bukan sekadar tentang menjaga jarak dari orang yang jelas-jelas merusak, tetapi tentang keberanian untuk tidak selalu menjadi penyelamat. Ketika seseorang memilih tenggelam di laut yang sudah kamu peringatkan, kamu bisa mengulurkan tangan, kamu bisa menerangi jalan, tetapi kamu tidak bisa memaksa kaki mereka melangkah. Dan di sana kamu mulai mengerti bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya kemampuan melihat bahaya, tetapi juga kemampuan menerima bahwa kamu bukan pengendali semua hasil. Kamu hanyalah pembawa pesan. Pelan-pelan, kamu mulai mencintai kesunyian dengan cara yang berbeda, bukan karena kamu antisosial, tetapi karena kamu sadar bahwa tidak semua ruang layak mendapatkan frekuensi batinmu. Kamu sadar bahwa ada orang-orang yang mendekat bukan untuk bertumbuh, tetapi untuk menguras, bukan untuk belajar, tetapi untuk memanfaatkan, bukan untuk memahami, tetapi untuk memata-matai. Dan dengan lembut kamu mulai menutup pintu-pintu yang dulu terlalu mudah kamu buka. Kamu mulai menjaga pintu hati yang dulu kamu biarkan siapa saja keluar masuk sesuka hati. Di dalam kesunyian itulah kebangkitan spiritualmu semakin matang. Kamu mulai mengerti bahwa menjadi jiwa yang terpilih tidak selalu berarti disorot, dipuji, ditaruh di depan. Seringkali justru berarti disisihkan, disalahpahami, disalah kutip, tetapi tetap dijaga dari atas. Kamu tidak selalu dikawal oleh kerumunan, tetapi kamu selalu dikawal oleh sesuatu yang tak terlihat, yang memegang pundakmu ketika orang lain menganggapmu lemah, yang menguatkan jantungmu ketika kata-kata mereka tajam, yang menyeka air matamu bahkan sebelum tetesnya jatuh. Kamu merasakan bahwa hidupmu tidak pernah sepenuhnya acak. Ada pola halus yang menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain. Ada rangkaian pelajaran yang membuat kepekaanmu makin tajam. Ada serangkaian pengkhianatan yang mengajarkanmu membedakan mana kasih dan mana kepentingan. Ada pertemuan-pertemuan singkat yang justru mengubah arah hidupmu. Dan semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara semesta menempa ruhmu agar sanggup memikul amanah yang tidak diberikan kepada banyak orang. Engkau tidak salah ketika merasa berbeda sejak kecil, ketika caramu memandang dunia terasa terlalu dalam dibandingkan teman-teman sebaya, ketika kamu lebih sibuk mengamati ekspresi orang tua di meja makan daripada sekadar memikirkan mainan, ketika kamu bisa merasakan suasana rumah berubah hanya dari cara seseorang menutup pintu, ketika kamu bisa tahu ada yang tidak beres hanya dari cara seseorang diam. Batinmu sudah bekerja sejak lama, dan itu bukan kecelakaan, itu adalah persiapan. Kini ketika usiamu bertambah, kamu diberi pilihan yang lebih besar. Apakah kamu akan terus mengerdilkan dirimu demi membuat orang lain nyaman? Atau kamu akan berdiri di dalam penuh tinggimu, menerima bahwa kamu bukan jiwa biasa, bahwa kamu dibentuk untuk melihat apa yang orang lain tidak sanggup lihat, meski itu berarti kamu seringkali berjalan sendirian, karena di puncak kesadaran, kerumunan memang semakin menipis, tetapi kedekatanmu dengan sumber kebenaran justru semakin rapat. Kamu perlu mengizinkan dirimu menerima identitas ini, bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai amanah. Kamu adalah jiwa yang terpilih, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu pernah remuk. Bukan karena kamu tak bercacat, tetapi karena kamu bersedia mengubah luka menjadi pelajaran. Kamu tidak dilahirkan dengan mahkota. Mahkota itu ditempa dari segala kerikil yang pernah kamu injak, dari segala batu yang pernah dilemparkan ke arahmu, dari segala kata yang pernah ingin menjatuhkanmu, tetapi justru membuatmu memandang lebih jauh.
Saat ini, mereka yang pernah menertawakan kata-katamu mulai mengulanginya seperti kutipan bijak. Sebagian bahkan menyampaikannya seolah itu kalimat mereka sendiri, dan kamu mungkin merasa getir karenanya. Tetapi pahamilah, itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa kebenaran yang pernah mengalir melalui mulutmu terlalu kuat untuk dikubur. Bahkan ketika mereka mengabaikanmu, benihnya tetap tertanam di pikiran mereka, dan ketika waktunya tiba, benih itu pecah, tumbuh menjadi kesadaran, meski nama yang mereka sebut bukan namamu. Kamu tidak perlu berebut pengakuan, wahai jiwa yang terpilih, karena semesta tidak pernah menilai dari seberapa sering namamu disebut, tetapi seberapa taat kamu pada suara yang ditanamkan dalam batinmu. Apakah kamu terus berbicara saat diminta berbicara? Apakah kamu berani diam saat diminta diam? Apakah kamu berani menetapkan batas ketika batinmu memberi peringatan? Apakah kamu berani memilih sendiri demi menjaga kedalamanmu tetap bersih? Lihat kembali ke belakang. Ingat semua keputusan yang dulu kamu ambil dan dianggap aneh. Ketika kamu tiba-tiba menjauh dari sekelompok orang, ketika kamu memutuskan tidak lagi dekat dengan sosok yang diam-diam membuatmu merasa kotor secara batin, ketika kamu mengubah arah hidupmu tanpa bisa memberikan penjelasan yang masuk akal bagi orang luar, mereka mungkin berkata kamu kebingungan, tidak konsisten, tidak tahu apa yang kamu mau. Padahal jauh di bawah permukaan itu, batinmu sudah menangkap tanda-tanda yang belum terucap. Kamu sudah membaca niat sebelum peristiwa terjadi. Kamu sudah mencium arah sebelum angin bertiup kencang. Dan sekarang ketika waktu berjalan cukup jauh, kamu mulai melihat alasan yang dulu hanya menjadi firasat. Kamu menyadari bahwa orang yang dulu kamu tinggalkan ternyata sekarang menunjukkan wajah aslinya kepada banyak orang. Kamu bersyukur bahwa batinmu memaksamu pergi sebelum semuanya pecah di kepalamu. Kamu menyadari bahwa lingkungan yang dulu kamu lepaskan kini menjadi sumber drama bagi banyak pihak. Dan kamu mengerti bahwa kesendirian yang dulu terasa menyakitkan sebenarnya adalah perlindungan yang sangat halus, sebuah penjagaan yang tidak banyak orang pahami. Di titik ini, penerimaan diri sebagai jiwa yang berbeda menjadi obat bagi luka lamamu. Selama ini kamu lelah mencoba menjelaskan kedalamanmu kepada orang yang hanya melihat permukaan. Kamu capek dianggap terlalu sensitif, terlalu memikirkan segala sesuatu, terlalu banyak membaca tanda, padahal itulah desain batinmu. Sebuah desain yang jika kamu tolak, kamu justru akan merasa selalu bertentangan dengan dirimu sendiri. Tetapi ketika kamu menerima bahwa kamu memang dicipta untuk membaca lebih dalam, sesuatu di dalam dada ini menjadi tenang. Kamu tidak lagi meminta izin untuk merasa sedalam itu. Kamu hanya belajar bagaimana mengelolanya dengan bijak. Keberanian untuk melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi bukan tentang mengubah siapa dirimu, tetapi tentang berhenti mengecilkan dirimu demi menyatu dengan kerumunan yang tidak sefrekuensi denganmu. Versi dirimu yang lebih tinggi adalah dirimu yang tenang dalam kepekaan, bukan defensif. Dirimu yang tegas dalam memberi batas, bukan pahit. Dirimu yang tajam membaca tanda, tetapi tetap lembut mencintai. Dirimu yang tidak lagi mengemis dimengerti, tetapi juga tidak membalas dengan kebencian. Dirimu yang mengerti bahwa tidak semua orang layak diajak masuk ke ruangan terdalam jiwamu. Ketika kamu berjalan sebagai jiwa yang terpilih, kewaspadaan batinmu akan tetap aktif, tetapi kini bukan lagi sebagai senjata untuk melukai dirimu sendiri, melainkan sebagai kompas untuk menentukan dengan siapa kamu duduk, di mana kamu menetap, kata-kata seperti apa yang kamu izinkan hidup di sekitarmu, dan energi seperti apa yang kamu biarkan menyentuh rumah batinmu. Kamu akan mulai merasakan bahwa bukan semua undangan harus kamu datangi, bukan semua hubungan harus kamu pertahankan, bukan semua pertanyaan harus kamu jawab. Ada hal-hal yang cukup kamu serahkan pada sunyi dan kepada sesuatu yang lebih tinggi yang selama ini menjagamu. Di saat yang sama, proteksi energi bukan berarti kamu menutup hati dan menjadi batu, melainkan kamu belajar menyalurkan kebijaksanaanmu kepada mereka yang benar.
benar siap menerimanya, kamu akan mulai mengenali perbedaan antara jiwa yang datang untuk belajar dan jiwa yang datang untuk menguji, jiwa yang datang untuk tumbuh bersama, dan jiwa yang datang untuk mengurangi percayamu pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi memaksa dirimu menjelaskan panjang lebar kepada mereka yang hanya datang untuk mendebat. Kamu hanya melayani mereka yang hatinya bertanya dengan sungguh-sungguh. Kebangkitan spiritualmu akan terasa seperti serangkaian kejatuhan yang tiba-tiba mulai masuk akal. Seperti semua babak sakit hati yang dulu terasa tidak adil, kini membentuk pola yang indah. Kamu akan mengerti mengapa kamu harus dicabut dari beberapa lingkaran yang ternyata tidak pernah berniat memuliakanmu. Kamu akan mengerti mengapa beberapa pintu yang kamu paksa buka justru tertutup keras. Karena jika pintu itu terbuka, ruhmu akan terkuras habis. Kamu akan mengerti mengapa kamu dipisahkan dari beberapa sosok sebelum mereka merusakmu dari dalam. Dan di saat kamu melihat itu, kamu akan memandang ke atas dengan rasa syukur yang tidak membutuhkan kata. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang mereka yang menyesal karena pernah meragukanmu, tetapi tentang kamu yang akhirnya berhenti meragukan dirimu sendiri. Selama ini kamu sibuk menunggu pengakuan dari mereka yang tidak punya keberanian mengakui kelemahan batinnya. Kamu menunggu validasi dari orang yang hanya berani percaya pada hal-hal yang ramai di luar, tetapi takut mengakui apa yang diam di dalam. Dan hari ini semesta sedang mengajarkanmu bahwa pengakuan tertinggi bukan dari mulut manusia, melainkan dari keselarasan antara apa yang kamu rasa, apa yang kamu katakan, dan apa yang akhirnya terbukti. Kamu tidak lagi perlu membuktikan bahwa kamu melihat lebih jauh. Waktu sudah melakukannya untukmu. Kamu tidak perlu memaksa orang mengerti dari mana datangnya kebijaksanaanmu, karena yang sungguh-sungguh merasakan manfaatnya akan datang dengan sendirinya. Mendekat dengan rendah hati, mengatakan pelan, ternyata apa yang kamu bilang dulu benar. Dan di saat itu, kamu akan memilih untuk tidak membangun singgasana di atas penyesalan mereka, tetapi memberikan pelukan batin sambil berkata di dalam hati, aku dulu hanya tidak ingin kamu terluka sedalam ini. Di titik yang lebih tinggi ini, tugasmu bukan membalas dengan kehinaan, tetapi menjaga agar hatimu tetap bersih, meski pernah diremehkan. Karena itulah perbedaan jiwa yang terpilih dengan jiwa yang hanya ingin menang. Kamu tidak diciptakan untuk menghukum. Kamu diizinkan untuk mengingatkan. Kamu diizinkan untuk menjadi tanda. Kamu diizinkan untuk menjadi pelita kecil yang menyorot sudut-sudut ruangan yang sudah lama mereka biarkan gelap. Maka, wahai jiwa yang terpilih, berhentilah berseteru dengan caramu sendiri memahami dunia. Peluklah kepekaanmu, hormatilah firasatmu, jaga baik-baik kewaspadaan batinmu, rawat proteksi energimu, dan izinkan kebangkitan spiritualmu berjalan sebagaimana mestinya. Meski membuatmu kehilangan beberapa orang, meski membuatmu terlihat tidak biasa, karena kehilangan yang membuatmu lebih selaras dengan kebenaran, selalu lebih berharga daripada kebersamaan yang memaksa ruhmu berlutut di depan kebohongan. Jika selama ini kamu merasa hidup menguji keberanianmu untuk berdiri sendirian, mungkin sebenarnya hidup sedang mempersiapkanmu untuk berdiri di titik di mana banyak orang nanti akan mencari arah. Mereka yang dulu meremehkanmu, suatu saat akan diam. Diam memperhatikan bagaimana kamu tetap teguh. Mereka yang dulu menyepelekan perkataanmu, suatu hari akan mencari ketenangan di caramu menata kata. Dan meski mulut mereka tidak selalu mengakuinya, hati mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dari caramu memandang dunia. Bagi jiwa yang terpilih, perjalanan tidak pernah mudah, tetapi selalu bermakna. Luka-lukamu bukan bukti bahwa kamu lemah, tetapi bukti bahwa kamu diizinkan mengalami banyak hal, agar kata-katamu tidak kosong, agar peringatanmu tidak lahir dari teori, tetapi dari jejak kaki yang sudah melewati lembah-lembah yang sama, agar ketika kamu berkata berhati-hatilah,
Suaramu mengandung getaran pengalaman yang membuat orang yang siap mendengarnya merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Dan ketika malam datang, ketika semua suara mulai mengecil, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang senantiasa duduk di samping ranjang lelahmu, yang mengusap kepalamu ketika kamu merasa tidak ada yang percaya padamu, yang membisikkan dalam batin, "Teruslah setia pada kebenaran yang kamu tahu, meski sementara ini hanya kamu yang melihatnya." Dan suara itulah yang membuatmu bertahan, meski dunia berkali-kali menyebutmu berlebihan. Hari ini, panggilan itu datang lagi, bukan melalui mulut manusia, tetapi melalui getaran yang membuatmu merasakan bahwa ini bukan sekadar rangkaian kalimat. Ini adalah pengingat bahwa kamu dilihat, kamu diketahui, dan perjalananmu dimaknai. Kamu tidak lagi diminta untuk memohon dipercayai. Kamu hanya diminta untuk tidak mengkhianati cahaya yang sudah lama tinggal di dalam dirimu. Jika setiap kata yang kamu dengar sekarang seperti sedang menyibak satu persatu lapisan batinmu, jika kamu merasa seperti sedang dibaca tanpa perlu menjelaskan apapun, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu memang salah satu jiwa yang disiapkan untuk melihat lebih jauh, merasakan lebih dalam, dan hidup dengan kesadaran yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Jaga dirimu, wahai jiwa yang terpilih. Jaga pikiranmu dari cerita yang mengerdilkan nilai batinmu. Jaga hatimu dari hubungan-hubungan yang hanya ingin memanfaatkan ketulusanmu. Jaga tubuhmu dari kebiasaan yang menumpulkan kepekaan ruhmu, dan jaga energimu dari pergaulan yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak sedang diminta menjadi sempurna. Kamu hanya sedang diminta setia pada panggilan yang sudah lama kamu rasakan. Panggilan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih dalam, lebih jujur. Meski itu berarti kamu harus berjalan dengan langkah yang berbeda dari kebanyakan. Ingatlah, mereka yang hari ini menyesal karena pernah mengabaikanmu bukan musuhmu. Mereka adalah cermin yang menunjukkan sejauh apa kamu telah tumbuh. Dahulu mereka mampu mengguncang keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Hari ini mereka menjadi bukti betapa kokohnya batinmu setelah segala penolakan yang kamu terima. Dan besok, mungkin beberapa di antara mereka akan menjadi saksi betapa jauh kamu melangkah ketika akhirnya kamu berhenti menunggu mereka mengerti dan mulai berserah kepada sesuatu yang jauh lebih mengerti bagaimana harus membimbingmu. Dan ketika suatu hari nanti kamu duduk sendirian menatap perjalanan panjang yang telah kamu lalui, kamu akan tersenyum kecil, bukan karena kamu selalu benar dan orang lain salah, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa semua keraguan yang pernah mereka tujukan kepadamu, pada akhirnya justru mengembalikanmu kepada dirimu sendiri, membuatmu menggali lebih dalam, menguatkan ikatanmu dengan sumber kebijaksanaan yang tidak bisa dirampas siapapun. Dan disitulah letak kemenangan jiwa yang terpilih, bukan di atas panggung sorak-sorai, tetapi di dalam sunyi yang damai. Ketika kamu akhirnya berani berkata pelan pada dirimu sendiri, "Aku percaya pada yang kurasakan, dan aku tidak akan lagi mengkhianatinya."